Besar bersama sejarah, asuransi Jasindo lahir untuk memberikan yang terbaik pada negeri. Sejalan dengan cita-cita bangsa, hadir menyediakan jasa asuransi pilihan pelanggan melalui layanan bernilai tambah. Dan menjalankan peran aktif dalam peningkatan kesejahteraan bangsa yang dapat diandalkan dan tangkas pada setiap perubahan. Dengan integritas dan kejujuran dalam layanan berkualitas, terus bersinergi, serta berkomitmen menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Memberikan perlindungan dan keamanan. Memberikan perlindungan dalam aspek yang terbaik. Tidak hanya di darat, namun juga di udara. Hingga menjangkau ke luar angkasa. Dengan landasan pondasi yang kuat, kerangka yang kokoh dan solid, menjaga setiap kepercayaan pelanggan. Kami hadir dalam setiap situasi dan kondisi, menghilangkan kekhawatiran, dan menjaga untuk senantiasa memberikan perlindungan kesehatan. Hingga kenyamanan dalam pengelolaan keuangan. Pelayanan dan perlindungan yang tidak terbatas yang mencakup semua sektor industri dan pembangunan. Dengan komitmen tersebar di seluruh penjuru negeri. Perubahan akan selalu ada, dan kami percaya bahwa untuk dapat mengikuti kebutuhan zaman, maka yang dilakukan adalah terus berinovasi dan berkembang dengan sikap dan nilai serta integritas untuk terus memberikan yang terbaik. Tidak hanya kata, melainkan juga pembuktian yang nyata untuk negeri. Karena kami hadir untuk negeri dan melengkapi keluarga Indonesia. Halo UKM hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gak ada YouTube-nya, ini Zoom. Oke, berbahagia sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam acara webinar yang merupakan kolaborasi kepedulian antara asuransi Jasindo dengan UKM Indonesia.id agar para UKM tetap bangkit di masa pandemi. Kenapa? Karena tetap untung di masa pandemi bisa. Kali ini kita akan membawakan tema yaitu UKM juga bisa ekspor. Dan untuk membuktikan kita bersama teman-teman luar biasa kita nih. Yang pertama adalah Mbak Rimayanti, ya. Beliau adalah pemilik dari sambal rawa judes. Ya. Siapa yang bisa membuat sambal rawa judes di sini, ya? Saya judes, tapi saya tidak bisa membuat sambal rawa. Nah, dan apa yang terjadi Mbak Rima ini sudah mengekspor sambal rawanya sampai dengan ke Amerika Serikat. Wah, luar biasa nih teman kita. Nanti kita tanya tips and triksnya ya. Dan yang kedua, ini juga sahabat luar biasa saya nih, Kang Aziz ya. Kang Aziz ini adalah Ketua Wiranu dari Jawa Timur dan beliau juga merupakan penggiat ekonomi desa ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Kang Aziz nih di Jawa Timur, khususnya di Blitar? Agregator dan juga memfasilitasi para UKM untuk bisa ekspor ya. Produk-produk UKM kita sudah banyak bertebaran di negara-negara lain berkat
bantuan dari Kang Aziz. Dan juga tak lupa kita sambut kehadiran dari teman kita nih yang berasal dari Asuransi Jasindo yang menyelenggarakan acara ini. Terima kasih Pak Muhammad. Ini Pak Muhammad jauh-jauh datang dari Bengkulu, walaupun melalui webinar ya. Nah, untuk bisa berhadapan dengan kita semua dan nanti akan memberikan ya berbagai cara bagaimana kita bisa memindahkan risiko ya kepada pihak asuransi tentunya ya. Nah, pasti teman-teman sudah tidak sabar apa yang akan diceritakan oleh teman-teman kita. Izinkan saya pertama kali memperkenalkan diri saya. Saya adalah Hilda Fahriza, co-founder dari UKM Indonesia.id. Nah, untuk pertama kali saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Rima untuk menceritakan apa nih yang pertama-tama menjadi asal muasal kok bisa menjadi eksportir ya. Bagaimana cara menemukan produk yang ternyata akhirnya bisa diekspor dan apa peluang ekspor yang pertama kali dilihat gitu sehingga akhirnya bisa ajak menjadi eksportir seperti sekarang. Dan sebelumnya saya juga perlu cerita nih kepada teman-teman bahwa ekspor pertamanya Mbak Rima ini konon dulu langsung 1 kontainer ya sambal roa judes yang isinya sekitar 505.000 botol ya sambal roa. Nanti kalau salah dikoreksi ya Mbak Rima ya. Dan ternyata habis dalam tempo hanya 3 bulan. Dan ternyata bukan hanya orang Indonesia saja yang menyukai sambal roa pedesnya, sambal roa judesnya, tapi juga ternyata orang-orang dari negara lain seperti Meksiko katanya suka betul dengan sambal-sambal pedas Indonesia. Nah, yuk Mbak Rima silakan bisa cerita sedikit nih mengenai asal muasal dan bagaimana kok bisa bertemu dengan jalur ekspor seperti yang Mbak Rima lakukan sekarang ini. Oke, terima kasih Mbak Hilda. Salam kenal buat semuanya. Saya Rima, saya pemilik dan produsen sambal roa judes. Ini sejak 2012 ketika saya masih berkantor di salah satu perusahaan provider di Jakarta. Oke, kita langsung aja minta tolong Mbak Yolanda kita ke slide show-nya dulu sambil jalan nanti kita cerita ya. Oke, siap. Oke. Dari halaman pertama Mbak Yola. Oke. Jadi ide bisnis ini tahun 2012. Waktu itu ya sambal roa judes itu berawal dari 2012. Saya memang penggemar berat sambal roa judes. Sambal roa maksudnya. Tapi waktu itu tuh untuk mendapatkan ikan roa di Jakarta tuh susah. Susah karena memang jarang, kalaupun ada itu satu isi 5 ikan itu kira-kira harganya 30.000. Itu dulu pernah dapat di daerah di Ambasador. Kemudian ada salah satu senior di HMI bawakan oleh-oleh ikan roa 1 kilogram. Waktu itu saya masih cuti melahirkan. Saya buat, kemudian 1 kilo itu saya buat semua karena pikiran sambal roa ini kan awet. Nah, ternyata pas sudah jadi, kok banyak banget ya. Ketika pas sudah banyak banget, kebetulan ada beberapa botol ASI yang belum terpakai. Itu botolnya tuh yang jar kecilnya 100 gram. Kemudian saya packing. Dulu zamannya BlackBerry, langsung difoto, kemudian taruh tuh di profil pic, tawarin nih ke teman-teman. Nah, terus pada bau 4. Nah, kebetulan tuh keesok harinya udah mulai masuk kantor, besok keesoknya tuh pesen lagi, pokoknya itu berulang terus. Nah, ketika di kantor udah mulai banyak yang ini, di perjalanan dari Bekasi ke Jakarta itu kan kalau lagi macet kurang lebih 2 jam ya. Di perjalanan itu bikin draft logo. Ini draft logo semua kebetulan saya yang bikin karena memang semuanya dari hayalan. Boleh next Mbak Yola? Di next slide berikutnya. Oke. Nah, ini dari perjalanan ini kan berulang, kemudian order lagi. Kebetulan dari senior itu kan dikasih tahu belinya di mana. Kita beli waktu itu dari Manado kebetulan. Sebenarnya ikan roa sendiri itu asalnya tuh nggak dari Manado kalau ininya itu dari Gorontalo atau dari Ternate. Nah, kenapa terkenal dari Manado? Karena memang olahan masakan Manado lah yang bikin terkenal. Jadi awal mulanya itu
terkenal sambal raw dari Manado, tapi ikannya sendiri dari sekitar, dari laut sekitar. Nah, dari situ dalam 1 bulan ya qadarullah saya bisa menjual 1.000 pieces. Itu tiap pulang kantor tiap pulang kantor bikin. Itu sambil meres ASI, sambil bikin. Jadi kalau sebelum pulang kantor itu SMS-an sama suami atau enggak BB-an dulu, BlackBerry-an ya. Itu udah order Mas, oleh-olehnya ini ya, cabai sekian, bawang sekian, semua dilakuin tuh tiap hari. Nah, di bulan ketiga ternyata ada yang suka dari sambal ini, mereka menawarkan untuk ke private brand salah satu hypermart di Jakarta. Nah, waktu itu tuh aku pikir bercanda, orang kita mesti bikin di rumahan. Terus mereka visit, mereka test case karena memang pada dasarnya sambal ini awet karena kering. Jadi untuk mass production layak jual. Kemudian mereka mewajibkan untuk mempunyai legalitas dasar karena memang untuk harus masuk ke supermarket. Mulailah dari kantor tuh beberapa hari cuti, membuat SIUP, TDP, PIRT, semua dilakukan masih dalam proses bikin masak juga, dan itu belum ada bantuan sama sekali karena cuma ada mbak di rumah. Dan itu masih bekerja Mbak ya? Ya, masih punya bayi, jadi kadang ngerjain tuh sampai jam 3 pagi, sampai jam 2 pagi udah berangkat lagi. Gitu. Itu dijalaninnya tahu-tahu begitu aja, kurang wajan yang gede, besoknya tiap minggu kita ke pasar beli. Jadi kekurangannya itu dibeli karena memang kebutuhan. Nah, di bulan ketiga itu udah mulai masuk kita ke private brand salah satu ini yang terbesar itu. Kita di close dulu Mbak, aku mau ngomong. Terus dari situ ternyata produk ini kan udah kemana-mana nih. Kita udah nggak tahu lagi role-nya kemana. Ada salah satu orang VOA bawa ke US. Dibawa ke US, kemudian salah satu orang di sana, orang Indonesia yang sudah menetap di sana, mereka kontak lewat email. Bla 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 bla, pada prinsipnya saya mau pesan ini dalam jumlah banyak. Nah, kan ada kekhawatiran juga apa hoax atau apa. Saya bilang begini, Bapak kalau memangnya suka atau memang berminat dengan produk ini, kita masih rumahan, silakan datang aja ke dapur kita gitu. Oke, dalam 2 minggu dia datang ke Jakarta, dia visit dapur, kemudian dia tanya legalitas yang sudah ada apa, yang belum apa. Nah, itulah pertama kali order. Tadi revisi Mbak Hilda, bukan 5.000, tapi pertama kali itu 3.000. Oh, 3.000. 3.000 itu nggak sampai 1 kontainer, karena dimix dengan seperti yang tadi ini ya, 1 kontainer itu berbagai macam produk UKM, salah satunya punya kita. Nah, saya juga bilang sama, waktu itu namanya Pak Douglas ya, Pak, untuk produksi sebanyak ini, sedangkan saya juga baru mulai, saya nggak ada modal. Oke, saya bayar setengahnya sekarang, kamu selesaikan 2 minggu, 2 minggu saya bayar. Oke, ngebut deh tuh. Baru cari teman-teman saudara, bantuin. Kelarlah dalam waktu 2 minggu, sudah mulai kirim. Jadi saat itu kalau dipikir-pikir juga sesimpel itu, 3.000 pieces. Nah, untuk mengenai legalitas saya juga bilang, karena saya mengejar produksi, saya tidak bisa mengurusi dokumen-dokumen ekspor yang bisa saya kejar sekarang. Dia bilang, oke, saya bantu. Jadi semua dokumen ekspor yang bantu dari Pak Douglas, jadi mereka bayarnya adalah Franco Jakarta. Saya tinggal siapkan barang dari rumah. Jadi nggak sampai ke port juga, mereka pick up ke rumah, mereka ambil. Nah, qadarullah dalam waktu nggak sampai 3 bulan order lagi. Jadi per 3 bulan itu 3.000, memang sempat 5.000, tapi regulernya tuh akhirnya 3 bulan per 3 bulan. Begitu Mbak Hilda. Oke, lanjut. Sampai sekarang tidak tuh 3.000-nya atau sudah meningkat sekarang? Sekarang kebetulan Pak Douglas juga kan bukan apa ya, dia bisnis sendiri, dia adalah karyawan Exxon di sana yang ini juga jadi dia bisnis juga ini,
dia bantu sekali untuk event-event di sana. Ada event di KJRI, ada eventnya Chili Head. Di Chili Head itu semua pencinta pedas seluruh dunia itu ada eventnya di Texas. Itu setiap tahun dia mengikuti membawa Roa Judas ke sana. Nah, kebetulan karena dia pindah waktu itu dari Virginia ke sekarang dia di Texas di kantor pusatnya Exxon. Untuk mobilitas port itu agak lebih susah. Sekarang yang handle adalah salah satu importir Amerika yang membawa produk-produk Indonesia, mungkin seperti tadi Kang Ajis bilang ya, satu kontainer terdiri atas beberapa produk dari mulai mie instan sampai dengan barang UKM. Itu tiap bulan alhamdulillah masih sampai dengan sekarang, tapi dengan importir yang berbeda. Gitu. Lanjut Mbak Yola, next. Oke, jadi tips-tipsnya ini umum ya, karena dari awal saya memang berawal dari hayalan. Jadi waktu itu tuh berhayalnya gini, ya udahlah emang harus jadi tukang sambal. Waktu itu saya masih di Asmen, di salah satu provider di Jakarta. Itu karir lagi bagus-bagusnya, gaji lagi dipengen-pengeninnya. Tapi saat itu harus memilih. Kebetulan juga saya pernah ngajar mengenai komunikasi pemasaran di salah satu sekolah tinggi di Jakarta. Jadi ilmu yang pernah saya baca, saya gunakan, itu semua dimasukin ke sini semua. Jadi dari filosofi logonya, kemudian packagingnya, warnanya, mau ditempatin di mana. Jadi saat itu tuh prinsipnya, kalaupun ini harus menjadi sambal, janganlah menjadi sambal yang kebanyakan. Jadi dari mulai produknya, kemudian segmentasi harga, semua udah memang di-create. Dan itu memang agak idealis ya, langsung bikin website, bikin sosial media, bikin foto. Kebetulan juga suka foto. Beberapa foto kalau lihat di Instagram itu juga foto dari saya sendiri. Itu pun tidak pakai kamera tapi pakai handphone. Jadi memaksimalisasi apa yang sudah ada. Oke, next, Mbak. Oke, ini membuat profil bisnis itu dari awal. Awal sekali waktu baru 1 bulan itu acting aja, acting layaknya pengusaha. Jadi kalaupun jalan ya berarti memang harus jalan. Kalau memangnya udah enggak, ya udahlah anggapnya tugas kuliah gitu. Lanjut lagi Mbak. Ini sampai FB page dulu ya. Dulu tuh belum ada FB page, sebelum seramai sekarang tahun 2012 itu langsung saya bikin ya. Ini histori yang tadi saya ceritain, dari mulai email inquiry, visit dapur, kelampakan. Dari FDA juga tes ya ke Jakarta. Jadi waktu itu dokumen apa saja yang harus dilengkapi di sana. Karena kan untuk BPOM atau nggak halal itu Amerika nggak minta. Mereka nggak minta. Mereka meminta produk yang dites sesuai dengan standarnya mereka. Jadi mereka ke sini. Kecuali untuk label sendiri hanya mewajibkan 2 bahasa dan nutrition fact. Itu pun difasilitasi. Tunggu saya ingat dulu ya. Untuk nutrition fact saya nggak mau difasilitasi karena saya mau itu milik saya sendiri. Jadi saya ngetes sendiri di BBIA Bogor. Di Januari ekspor pertama, Februari saya resign. Kemudian sampai dengan sekarang untuk yang tidak terlalu banyak ya, itu ke Australia, Malaysia, Singapura dan beberapa negara Eropa itu biasanya take away atau titip oleh-oleh. Kalau untuk Australia sendiri sudah masuk reguler karena waktu itu Sambal Roa Judas 2017 dipercaya untuk mewakili salah satu UKM Indonesia untuk belajar mengenai food hygienisasi di Australia, sama ada beberapa produk lain itu sejumlah 25 orang termasuk herbal, food, dan dari perusahaan besar itu dari Garuda Food salah satunya ikut juga untuk belajar di sana, termasuk saya juga ikut ke sana. Oke, lanjut Mbak Yola. Ini yang bawah ya, yang plat nomornya kuning itu udah jelas di Indonesia itu waktu loading pertama. Kemudian itu loading di Virginia itu yang sebelah kiri ada bapak-bapak petugasnya itu loading juga.
itu masuk ke gudang, itu masuk ke rumahnya Pak Douglas untuk didistribusikan ke beberapa supermarket Asia. Dia menjual ke beberapa supermarket Asia. Oke, next. Oke, itu aja Mbak Hilda dan yang lain. Barangkali ada pertanyaan. Jadi jangan pernah takut untuk ekspor, tapi juga jangan pernah takut kalaupun tidak bisa ekspor. Karena untuk makanan Indonesia sendiri, pasar Indonesia itu surga. Pasar Indonesia itu begitu luas. Artinya kalau untuk mengenai proud, memang menjadi proud, tapi mengenai quantity, tetap Indonesia yang paling juara deh untuk distribusi makanan khas Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Rima ya. Teman-teman yang ingin bertanya, tolong bersabar sebentar ya. Boleh tanya dulu melalui chat ya, nanti bisa kita bacakan atau nanti kalau ada yang mau raise hand juga dipersilahkan. Karena saya ingin mempersilahkan juga nih teman kita yang luar biasa juga, Kang Aziz, untuk menceritakan. Kang Aziz cerita dong ya. Bagaimana awalnya kok jadi terpikir untuk memfasilitasi teman-teman UKM nih untuk bisa mengekspor ke luar negeri. Nah, teman-teman, ini saya perlu ceritakan nih mengenai sosok dari Kang Aziz ya, luar biasa. Karena Kang Aziz ini memfasilitasi teman-teman untuk ekspor yang khususnya sebagian besar ditujukan kepada saudara-saudara kita yang sedang bekerja di luar negeri. Jadi pilihannya juga sudah sangat mirip-mirip nih dengan jajanan-jajanan kita ya di Indonesia. Coba ceritakan dong Kang Aziz, apa saja nih yang sudah dilakukan dan kemana saja nih ekspornya? Ya, Wilda, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selalu mengingat-ingat kapan ya pertemuan dengan UKM Indonesia ini, saya lupa terus, jadi saya tulis besar-besar di kamar gitu hari Rabu gitu. Saya tulis biar nggak lupa gitu. Mbak Ibu Rima tadi keren itu usahanya, sambal roanya, kirim dong ke Blitar. Mau dong Pak, ntar kita ini ya Pak, tektokan ya Pak. Ya, siapa tahu jodoh gitu, jadi kita bisa. Kalau nggak jodoh kita paksain aja Pak. Kayak tadi yang ke Asia belum banyak ya. Iya, Asia belum. Keterlibatan saya dengan teman-teman buruh migran sebenarnya sejak saya kuliah, Bu Hilda. Sejak dulu yang masih banyak ke Arab Saudi, saya banyak protes kepada Arab Saudi dulu sama teman-teman yang sana karena orang Indonesia hanya dijadikan warga kelas berapa gitu, saya nggak berani mengatakan berapa gitu. Keterlibatan kami waktu ekspor itu sebenarnya cukup panjang, tidak segampang yang kita bayangkan hari ini tadi itu. Pertama pada tahun 2012 kami diundang oleh teman-teman pekerja migran di Hong Kong ke sana, jadi hampir 11 hari lebih lah. Dari situ saya mengamati apa-apa saja potensi-potensi yang ada di sana. Terus kemudian saya banyak berinteraksi dengan teman-teman aktivis pekerja migran. Ternyata datanya itu cukup mencengangkan. Jumlahnya kalau menurut Migran Care Ibu Anis Hidayah dari World Bank itu ada 9 juta orang yang merantau ke luar negeri. Itu termasuk di Amerika, di Australia, termasuk yang terbanyak itu ada di Saudi Arabia, itu hampir 1.500.000 orang. Malaysia itu hampir 2 juta orang, itu jumlah yang cukup besar. Nah di Hong Kong itu Bu Rima, Bu Hilda, dan teman-teman Jasindo, dan teman-teman sekalian, itu ada 180.000 orang. Terus sejak 5 tahun yang lalu, karena kegiatan saya banyak di Blitar ini, dan teman-teman daerah lainnya di Kabupaten Kediri, itu kami punya program cukup sederhana, semacam belajar ke luar negeri, melakukan trip singkat 3 hari 4 hari, teman-teman UKM, alhamdulillah tahun kemarin itu angkatan kelima. Jadi saya membawa teman-teman UKM di Blitar itu gantian. Tapi salah satu misinya itu adalah selalu tujuannya itu lihat pameran. Jadi itu lihat pameran. Saya umumkan ini ke 5 negara, biaya mandiri sekian, ikut enggak? Kita sambil belajar, sambil melihat pasar di sana. Salah satunya adalah
pertama kita ajak ke Bangkok, di pameran di Fintech itu soal hortikultura. Terus kemudian saya ajak ke Cina, di Canton Fair, itu kan cukup banyak mesin-mesin buatan UKM, jadi saya ajak ke sana. Jadi ke sana itu tidak hanya melihat pameran, kami charter bis dari Shenzhen, saya ajak teman-teman pekerja migran juga. Nah, yang saya ajak ini kan teman-teman UKM yang sudah kelasnya sudah sukses kayak Bu Rima ini. Nah, di dalam mobil saya minta cerita tentang entrepreneurship. Misalnya singkatnya begini, kalau berangkat dari rumah buruh ke Hong Kong jadi buruh, pulang lagi jangan jadi buruh dong, jadilah pengusaha gitu. Jadi misalnya seperti itu. Nah, Mbak Yola, saya singkat dulu. Kemudian itu sampai ke tahun kelima karena COVID ini kita nggak berangkat. Nah, dari situ kita selalu jalan-jalan, saya ajak teman-teman untuk melihat toko Indonesia yang ada di Hong Kong. Ini ada gambar profil kita. Ini Bu Rima, eksportir ini, nggak kalah sama yang mobil di Jakarta tadi. Ini di video pendeknya, coba. Jadi ini profil singkat. Coba diputar Mbak Yolanda videonya. Susah ya. Ini gambar pengiriman pertama, isinya macam-macam. Kartonnya juga belum kayak Mbak Rima tadi, kartonnya karena di Amerika agak ketat. Kalau kita cukup karton gudang garam, karton bekas semuanya itu. Jadi nggak ada, karena biar ongkos produksinya juga murah, karena produk-produk kita ini rata-rata adalah profilnya seperti punyanya yang tadi naik sepeda motor tadi. Nah, ini keripik singkong. Ini hampir tiap bulan sekarang sudah 2-3 kali pengiriman. Nggak tahu ini siapa yang gambarnya besar ini. Saya tidak tahu, besar sekali. Ini sudah terkirim untuk angkatan pertama. Dipercepat aja Mbak. Ini gambarnya saat launching kontainer pertama. Orang nggak percaya, ini dari Blitar ekspor produk-produk kayak yang diekspor itu diantaranya adalah walangan, terus kemudian sambal pecel kayak begini nih, sambal pecel, terus kemudian kerupuk tiwul, gatot, makanan-makanan khas Indonesia. Nah, ini mitra kita yang ada di Hong Kong, tokonya banyak. Ini punya Ibu Chandra yang menjadi, saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Bu Bekti, istrinya Pak Chandra, tokonya namanya Toko Chandra di Hong Kong, yang sudah berkenan menjadi ibu asuh. Jadi tidak sekedar membeli, tetapi tidak hanya membenahi, tapi mengkoreksi produk-produk UKM. Produkmu minyaknya nggak pakai ini misalnya, nggak boleh pakai ini, sampai produk itu bisa terkirim. Jadi prosesnya itu item produknya yang kita kirim ada sekitar 70, mestinya 71 karena sambelnya Roy belum masuk ke kita, jadi belum saya kirim. Nanti terus tambah, dan produk ikan asin, kemudian terasi, kerupuk, begitu masuk. Jadi ada yang kirim 200. Kalau si awal biasanya di order 200 packing, 200 pack. Ada yang 700 pack, ada yang 1.500 pack, ada basreng dan sebagainya, itu tergantung sesuai yang dikirimkan. Jadi itu yang kita kirimkan dari Blitar yang dibawa ke Hong Kong, perjalanan sekitar 18 hari. Itu teknisnya produk dikirim ke kami di lembaga LPNO, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Kalau Wiranu tadi Wirausaha UKM Nahdlatul Ulama, tapi yang kirim juga macam-macam. Nah, ini contoh Bu Rima, Bu Hilda, ini contoh kemasan. Saya tampilkan sengaja apa adanya, biar tahu ya cuma begini aja, dikasih koran. Jadi kemasannya juga biasa. Kalau dikemas yang
yang mahal-mahal, yang baik-baik malah nggak laku. Aneh pasar Hongkong itu. Jadi ya apa adanya, jadi apa adanya kita kirimkan. Lanjut Mbak Yolanda. Ini keripik singkong rasa gadung. Ini lumayan, sekali kirim 500 pack. Jadi bisa dikirimkan yang melalui yang melalui kontainer. Masih ada lagi Mbak Yolanda, lanjut. Terus Mbak Yolanda. Halo, Hati. Ya, jadi mungkin sudah habis ya. Ya sudah habis, tutup aja Mbak Yolanda. Jadi kenapa? Ini sudah. Nah ini 40 feet itu yang seperempatnya itu isinya Coca-Cola, terus kemudian bukan Coca-Cola, teh botol, produk-produk yang kelas apa namanya. Ini contoh toko kita, ada geprek bensin juga di sana, ada kerjasama di sana juga. Nah, ini warung-warung yang ada di Hong Kong, seperti ini warung Indonesia yang ada di Hong Kong. Jadi permintaannya dan Makau. Ini sementara mau buka di Malaysia juga, tapi masih COVID, jadi penjualan itu. Nah, dari sekian tadi produk-produk yang masuk itu contoh dikirimkan ke kami, caranya mungkin ada pertanyaan nanti. Terus kemudian saya kirimkan ke Hong Kong. Kalau contoh dan harga masuk, langsung ditelepon Ibu Bukti sendiri, kemudian baru nanti order dikirimkan ke tempat kami, 2 jam, 3 jam langsung dibayar, Bu. Nggak usah nunggu 3 tahun, atau 3 bulan, 2 bulan, atau 1 bulan, tapi langsung cash. Jadi ya contohnya sederhana kayak begini, produknya itu. Ini Mbak Yanti ini malah ibu rumah tangga, rumahnya duweso sekali, juga nggak ngimpi dia bisa ekspor juga. Ini contohnya keripik pisang, dan bungkusnya ya begini-begini Bu. Terus pokoknya bungkusnya duweso pintar banget gitu. Itu malah laku karena mungkin saya cek kemarin, saya sampaikan pada Bu Ida, ada 180.000 pekerja migran yang ada di Hong Kong itu. Kalau saya tanya dalam 1 bulan rata-rata belanja produk-produk Indonesia itu diputar aja Mbak yang ini Mbak. Ini contoh ibu-ibu yang kirim ekspor. Jadi profil ibu-ibu yang mengirimkan kerupuk sermier. Jadi kerupuk sermier itu dari dari singkong. Jadi ini contoh video keripik singkong yang tipis-tipis itu, dan tanamannya juga organik semua. Daunnya ini dijemur di panas matahari. Nah, rata-rata belanjanya tadi 500.000, kalau dikalikan 180.000, maka tiap bulan itu sebenarnya kebutuhan produk-produk Indonesia untuk market Hong Kong aja ada sekitar 90 miliar Bu Rima ya. Ya, enggak, maksudnya potensi pasar, potensi market kita itu sebenarnya gitu. Itu untuk melayani kebutuhan dengan asumsi belanja produk-produk yang ngangeni, yang ngangeni kampung ala kampung itu segitu. Jadi bayangkan, padahal kita masih baru ngirim sampai hari ini sekitar 20 kontaineran lah kali berangkat. Itu jadi kalau satu kontainer nilainya 200 sampai 300 juta untuk keripik kerupuk misalnya, itu berarti pasarnya masih cukup luas. Ini salah satu kegiatan kami di Blitar, bikin acara BPRUKM, belajar dan berbagi usaha kreatif mandiri, disiarkan TV lokal tiap Selasa malam Rabu. Nanti bisa diikuti. Bu Rima nanti bantu jadi pembicara juga, inspirasinya dibagikan oleh teman-teman pelaku UKM. Yang nonton lumayan, 800 orang, 1.000 orang, 1.500 orang, teman-teman pelaku UKM semuanya. Jadi di depan saya itu juga kegiatan produk-produk yang sudah kirim, kayak keripik usus dan sebagainya itu sudah terkirim. Dan ini peluang. Dan kami juga tidak, yang kita kirim
ke Hong Kong, ke Makau, ke luar negeri itu 30% pengirim dari 70 orang itu juga alumni pekerja migran, belum pekerja migran juga, Bu. Jadi apa namanya, ada 40% lah. 40% itu alumni karena mereka akan malah bekerja di luar negeri, jadi tahu apa yang dikangeni itu, produk-produk itu. Jadi nanti Bu Rima kalau berkesempatan ke Hong Kong bisa hari Minggu itu kan di Victoria Park itu ramai sekali, sambil tanya-tanya, sambil survei, sambal apa yang paling cocok di sana misalnya gitu. Karena yang banyak itu justru bakso. Iya, Bakso kalau itu Minggu luar biasa. di jalan itu ya Pak ya, di Victoria Ya, Campus sepanjang jalan saya pernah lihat tuh hari Minggu itu ya, mereka jadwalnya off ya. ya, betul. Saya juga mikir juga, ini pemerintah Hong Kong memang pinter, di off kan biar belanja uangnya biar dibelanjakan, jadi biar nggak dibawa ke Indonesia. Jadi saya mikir-mikir juga begitu juga, ini di Bali itu ada modus agar uangnya dibelanjakan, uangnya biar nggak ke Indonesia, biar kembali lagi ke Hong Kong. Misalnya nggak, tapi ini anasir-anasir jahat ini. Apa namanya yang kita pentingkan sekarang semacam usaha-usaha yang bisa jadi pulang dari luar negeri. Kayak Yumi tadi itu alumni Hong Kong juga cukup lama, terus kemudian buka wirausaha di rumah, kita kirimkan ke Hong Kong, dibina sama Ibu Bekti dan teman-teman dari lembaga lainnya. Jadi awalnya tadi kita mulai dari apa namanya, bahkan kita sering mengadakan bersama teman-teman, ada Mbak Laili di mana di Barat JP, kemudian Kampung Segoro, ada teman-teman Segoro, ada juga yang ada di Singapura, kita melakukan pelatihan. Jadi kita jalan-jalan, ngajak teman-teman UKM, kita ajak ke Singapura, ke Thailand, ke Hong Kong, tetapi sekaligus melakukan kegiatan pertemuan dengan teman-teman yang di sana. Di Singapura misalnya kami mengadakan pelatihan itu peserta membludak. Itu Mbak Arumi yang bantu kami, itu ada 300 orang. Jadi kita itu jalan-jalan, keliling, lihat makanan-makanan, lihat souvenir-souvenir itu. Terus sambil satu hari kita bikin pelatihan. Nah di pelatihan kita ketemu, ternyata nggak sengaja ketemu dengan Mr. Silvanus, itu juga Ketua FKIMS, Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia di Singapura. Terus ketemu di pelatihan itu, ini orang Blitar kok bikin pelatihan aja di Singapura, siapa yang biayai ini? Semuanya ya gotong royong, nggak nyangka. Ya ketemu dengan Pak Dubes, ini gila ini orang Blitar ini kan itu. Teman-teman ada 6-8 orang saya ajak ke sana. Jadi ya jalan-jalan sambil mengajarin mereka soal pentingnya perencanaan wirausaha ketika pulang kampung. Nah itu, jadi ketemu dengan di situ juga akhirnya ketemu dengan Pak Denny, Ketua Bank, Direktur Bank apa namanya, Kepala BI Bank Indonesia yang ada di Singapura. Bahkan kami kalau di Singapura tidurnya di rumahnya rumah dinasnya Pak Denny, dan fasilitas lengkap. Akhirnya kami diundang pameran juga, pameran di Singapura, satu saat dengan Singapura, kita bawa produk-produk apokat, buah-buahan yang lain, ternyata segini besar. Nah, yang tahap pertama ini kita ketemu dengan Ibu Bekti, Ibu Chandra, Toko Chandra, seorang diaspora Indonesia yang sukses ada di sana dan berkenan untuk menjadi mendampingi teman-teman pelaku UKM. Kebetulan Bu Chandra orang Blitar, jadi ini agak KKN sedikit lah, Bu Rima bukan orang Jakarta. Tapi nanti kalau teman-teman mau mengirimkan produk ke kami bantu, meskipun lembaga kami lembaga perekonomian nahdlatul ulama, tapi semuanya bisa masuk. Pada dasarnya bagaimana pelaku-pelaku UKM. Nah, ketika ini terasa sekali, ketika masa pandemi kemarin, teman-teman yang lain pasarnya macet, yang jalan ini, yang ekspor ini. Waduh, bayangkan Bu Rima, Bu Hilda, 700 pack, kalau satu pack harga Rp9.000, itu kalau 700 pack kan berapa itu? 50. Nah, lumayan lah, ada 6 jutaan lah, 6 juta sekian. Itu sudah cukup membantu uang bikin, diorder, bikin, kirim, cash, bayar. Yang lain ketika masa pandemi kan habis. Nah, ini yang menolong banyak orang. Nah,
tentu ada dua. Yang pertama melalui kontainer tadi, melalui jalur ini. Yang kedua, kalau di Blitar melalui jalur pesawat dan kargonya tidak bayar, gratis, free. Ke Hong Kong itu free, nggak bayar. Yang bayar yang di Hong Kong. Jadi tinggal ngirim ke ekspedisi. Ekspedisinya juga teman-teman UKM kita sendiri. Ada 20 titik di Blitar ini. Setelah 20 titik, mengirimkan produk-produknya, terus nanti dikirim ke sana, dibayar duluan, jadi dimodalin duluan. Yang dikirim apa? Bakso itu satu titik itu ada yang 500 kilo per minggu, per hari Rabu, Kamis. Kalau musim pandemi ini turun 300 kilo bakso, karena bakso kita memang beda, rasanya juga beda, dibandingkan di Hong Kong. Kalau di Hong Kong itu kan dagingnya mungkin juga beda ya, atau gimana saya nggak tahu pengolahannya. Kalau di Blitar ini kan baksonya rasanya kayak mungkin rasa burak gitu ya, minyak-minyak itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu laku dan aman gitu. Tapi mudah-mudahan nggak pakai itu lagi nanti. Pete, kalau sekarang musim pete ini paling banyak pete, cepluan, terus saya nggak tahu ini ada kayak ini, Bu. Nah, ini saya tunjukin aja, kelihatan nggak ya? Ini ikan asin ini, ikan asin ini. Nah, ini jadi ini teman-teman pekerja migran yang bikin packing ini juga teman-teman pekerja migran. Tapi dari sekitar Perigi gitu. Jadi mereka punya alternatif pasar, kemudian itu. Jadi kami sangat beruntung lah di Blitar ini. Mudah-mudahan nanti Mbak Rima juga buka pasarnya di Amerika sama di Australia. Amin. Sehingga karena apa? Untuk produk UKM saya pikir kita paling murah, Bu. Soalnya UMR-nya paling rendah. Bahan bakunya telur di Blitar ini ada 20 juta ekor ayam petelur. Itu pasti. Kalau ke Jakarta kan KW1, KW2. Kalau di Blitar ini ada KW4 plus B. KW4 plus B itu telurnya masih baru, bagus, tapi bentes itu apa ya? Pecah sedikit. Oh. Nah, itu kan sortiran kan, tapi telurnya baik, bagus. Nah, itu sehingga produk-produk kita pasti bisa murah. Saya kira kalau misalnya Ibu Yuda atau Ibu Rima berkenan menjadi ibu angkat sekalian untuk pasar Jakarta, ya, kita kirim lewat kereta. Kebetulan kita juga teman-teman UKM barusan kerjasama dengan Logika Express, itu kargo, ada 15 titik di Blitar ini, kita jadikan kargo plus menjualkan produk UKM. Jadi turunnya di Pasar Senen, itu berangkat dari Blitar jam 10 pagi sampai pasar Senen jam 3. Nah, ini sudah terjalin kayak gitu. Jadi tidak usah yang jauh-jauh, Bu, kita kirim aja ke Jakarta, pasarnya luar biasa, apa yang dibutuhkan. Misalnya saya punya ide kemarin di Blitar ini banyak ayam afkir, tapi kita namakan bukan ayam afkir, ayam merah, ayam petelur yang sudah tua itu kan untuk soto. Nah, maunya kita goreng sekalian di Blitar, kita potongi daging soto, kita packaging 1 kilo 2 kilo. Nanti kita kirim ke Jakarta untuk soto-soto sepanjang jalan di Jakarta. Itu saya pikir sangat praktis dan lebih murah dan sudah jadi. Mungkin itu. Bu Hilda? Ya, terima kasih. Itu dulu, jadi ini jadinya ngomongnya jadi Keren. ini ilmuwan diajak ngobrol-ngobrol. Ya, ilmuwan diajak ngobrol soto. Itu. Iya, Bu, jadi itu. Tanya dong, Pak, kalau misalnya untuk produk-produk buat teman-teman UKM, produk-produk UKM untuk teman-teman migran kita di luar negeri, itu harganya ditingkatkan atau sama saja, Pak, dengan harga di Indonesia, kecuali biaya kirim? Ada beberapa item yang ditingkatkan. Ada beberapa item yang harganya gini, yang harganya itu istilahnya itu sama-sama jalan, Bu. Kebetulan kami sendiri tidak mengambil keuntungan sama sekali. Kami sebagai lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama tidak mengambil uang serupiah pun dari itu. Dari sana juga enggak, Bu, sama sekali enggak. Yang penting ini jalan dulu. Nah, kalau mereka teman-teman sudah mulai ada hasil, silahkan diinfakkan ke Lazisnu lah misalnya kayak gitu. Jadi itu aja, Bu. Jadi simpel aja. Rezeki datang dari mana-mana, Bu. Masya Allah. Nih,
Ini apa yang diceritakan oleh Mbak Rima dan Kang Aziz ya, ini walaupun sama-sama ekspor, tapi ada perbedaan ya. Kalau misalnya Mbak Rima ini kan segmennya kan memang Satu produk. pertama satu produk ya, spesifik. Nah, terus kemudian bisa yang mengimpor itu adalah pihak dari sana ya, sehingga dan kemungkinan juga dikonsumsi oleh orang-orang dari negara tersebut, sehingga mungkin ya jadinya kita harus memenuhi berbagai persyaratan yang harus berjuang untuk mendapatkannya ya. Nah, sementara yang Kang Aziz ini sangat unik karena yang membeli produk kita ya teman-teman kita yang di sana. Jadi kayak kita jualan seperti biasa, cuma yang beli orangnya jauh tempatnya gitu ya. Sehingga persyaratan untuk katakanlah berbagai izin edar ya, atau misalnya persyaratan-persyaratan yang dilakukan di negara tersebut itu betulan tidak dipersyaratkan ya Kang Aziz ya. Untuk persyaratan Bu ya, jadi ini saya mau cerita dulu yang di Singapura dulu. Saya ketemu dengan direktur halal food di Singapura, Dr. Azran nggak salah ya. Saya tanya untuk masuk ke Singapura syaratnya apa? Syaratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, panjang sekali. Pembayarannya ujung-ujungnya bayarnya 3 bulan. Nanti nggak mau saya, ini UKM kok biayai Anda 3 bulan, saya nggak mau. Terus ketemu di Hongkong ini Bu, ini ketemunya lama, meskipun sama-sama orang Blitar, saya untuk bisa bertemu itu 2 tahun. Itu si Mbak Laili itu yang bantu mengontakkan, itu bilangin sama orang Blitar jangan sombong-sombong itu harus menjadi, sudah sukses, angkat jadi angkat. Nah, ini Bu, kalau kita kirim itu jalannya nggak jalan orang di sana, itu susah Bu, nggak bisa masuk. Jangan lupa Bu, produk-produk kita sudah, majikan semua sudah seneng loh sama produk Indonesia, kerupuk, emping melinjo, itu semua sudah suka. Bukan masakan Indonesia sudah menjadi sambal yang Bu Bu Rima tadi. Ini ada rengginang, ini daftarnya ada semua Bu, sama ada tebal sekali, ada yang sudah masuk, ada 300 lebih produk-produk contoh-contoh yang masuk, itu cukup banyak. Artinya peluang ting-ting, terus kemudian jadi persyaratannya itu ya minimal itu sebenarnya ada PRT, tapi kalau kayak kerupuk itu juga nggak ada. Jadi cuma PRT sudah cukup Bu, PRT itu sudah cukup untuk bisa diterima di Hongkong, karena ya ibu angkat kita atau mitra kita yang ada di Hongkong itu sudah punya lisensi. Ini sebentar lagi pasir kucing Bu, tahap kedua ini yang kita, pasir kucing itu apa ya? Yang untuk kucing itu loh Bu, yang untuk binatang peliharaan itu loh, yang dari kita masukkan, tapi dalam bentuk satu kontainer, satu jenis, ya kayak Bu Rima tadi. Ini pembukanya pakai ini dulu Bu, pembukanya itu pakai jajanan-jajanan yang kira-kira rejek singkong, orang Cina kan nggak bisa bikin itu. Oke, siap. Nih menarik betul ya. Nih luar biasa dan ini betul-betul ya, seperti tema kita hari ini, UKM juga bisa ekspor ya. Berarti bahwa teman-teman UKM yang tadinya terkendala dengan berbagai perizinan sebetulnya juga masih bisa menggunakan cara yang berbeda ya, dengan ini Bu, pasar produk. ini Bu, contohnya ini Bu. Untuk teman-teman migran kita. Wah, betul. Oke, ini tampaknya teman-teman pasti sudah makin tak sabar nih untuk bertanya. Tapi saya minta teman-teman bersabar dulu ya, karena saya masih tetap ingin menampilkan satu teman kita lagi nih untuk menceritakan bagaimana caranya kita bisa mengalihkan ya resiko untuk usaha yang kita lakukan kepada pihak lain agar kita sama-sama nyaman dalam mengerjakan produksi kita dan juga memasarkannya agar produk kita ya, usaha kita bisa berkembang dengan baik. Ya, saya persilahkan Pak Muhammad Dovir ya, Pak Dovir nih dari Bengkulu. Terima kasih Bu Hilda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal Mbak Rima, Kang Aziz, Bu Hilda, Mbak Yola, dan Bapak Ibu semua teman UKM Indonesia. Wah, banyak banget, ternyata saya nggak nyangka partisipannya, mungkin dari Sabang sampai Merauke ada kali ya. Saya dari Asuransi Jasindo cabang Bengkulu, mungkin ada Bapak Ibu yang dari Bengkulu atau aslinya di Bengkulu. Nah, mungkin kalau di
Bengkulu ini itu tanah kelahirannya ibu negara pertama Indonesia, Bu Fatmawati. Nah, kalau nggak ada yang tahu Bengkulu, Bengkulu terkenal dengan itu. Bu Fatmawati aslinya dari Bengkulu. Ya, tadi dibahas oleh Mbak Rima, Kang Ajis bahwa wah UKM itu bisa menghasilkan keuntungan pastinya, apalagi sampai bisa ekspor gitu. Nah, tapi di sini kita di Jasindo berusaha untuk memberikan literasi keuangan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan bahaya-bahaya atau risiko-risiko apa aja sih dalam menjalankan suatu usaha. Nah, sebelum itu mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat video yang akan segera ditampilkan. Coba minta tolong Mbaknya. Ya, dari tayangan tadi bisa dilihat ya bahwa setiap orang pasti akan mengalami resiko dalam bentuk apapun, mau dalam usaha, mau dalam walaupun dia cuma karyawan, pasti kita tidak ingin mengalami suatu kerugian. Nah, inilah kita sebagai Jasindo di sini akan memberikan sedikit literasi keuangan untuk teman-teman UKM Indonesia bahwa selain kiat-kiat yang tadi disampaikan sama Mbak Rima, Kang Ajis yang luar biasa, bahwa ada bahaya yang mengintai. Nah, resiko itu selalu suatu hal yang tidak pasti dan dampaknya pasti negatif. Gitu. Kalau dampaknya positif, harapan. Kalau resiko berarti negatif. Nah, disinilah literasi keuangan kita terkait dengan asuransi untuk teman-teman UKM di Indonesia. Literasi apa sih? Literasi itu sebenarnya lebih ke pemahaman. Gitu. Kadang memang Bapak Ibu semua pasti bersentuhan dengan segala lembaga keuangan atau berkaitan dengan keuangan. Kayak mau bikin usaha, pasti yang direncanakan adalah pemodalannya dari mana. Terus bagaimana transportnya tadi seperti Pak Kang Adis bilang, bisa sampai ke Hong Kong, itu transportnya seperti apa. Nah, seringkali kita melupakan bahwa ada harus catatan terkait dengan keuangan, yaitu adanya asuransi. Gitu. Karena kita sebagai pelaku UKM ataupun
pelaku usaha itu selalu dibayang-bayangi bahwa dalam menjalankan usaha takutnya terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan seperti adanya kebakaran, atau seringkali kan kalau lagi di jalan tol lihat tahu-tahu kontainer kebalik. Nah itu bisa kebayang nggak tuh kalau tadi yang dimasukin sama Pak Ajis foto kontainer itu ternyata di jalan kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah itulah fungsinya di sini asuransi. Next ini ya slide-nya. Nah, agenda hari ini saya akan membahas terkait dengan kenapa sih harus ada literasi keuangan dan apa itu resiko. Tadi yang saya sebutkan, resiko-resiko itu selalu mengintai kita. Apa itu asuransi dan contoh produk-produk asuransi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku UKM di Indonesia. Next. Nah, literasi keuangan sebagai salah satu lembaga keuangan yang di bawah naungan OJK, kami Asuransi Jasindo wajib hukumnya, kalau kata ini fardu ain, untuk memberikan literasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena memang serapan literasi keuangan di Indonesia sangat kecil sekali. Di tahun 2019 ini hanya literasi, berdasarkan survei nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK, baru sebesar 38%. Bayangin, bahwa kita punya 200 juta masyarakat Indonesia yang tahu melek dengan keuangan, nggak cuma asuransi, lembaga keuangan. Kita lembaga keuangan mungkin Bapak Ibu semua taunya hanya perbankan. Mungkin ada yang mau kredit mobil di leasing gitu, atau terkait dengan mau gadaip, ada pegadaian di sana. Nah, ternyata di instrumen-instrumen di keuangan ini banyak sekali, termasuk salah satunya adalah asuransi. Nah, khususnya untuk asuransi sendiri, literasinya hanya baru sekedar 3%. Coba bayangin, padahal asuransi ini seharusnya menjadi andalan. Karena ya untuk meminimalisir terjadinya sesuatu apabila terjadi suatu kerugian. Kebayang kalau misalkan kita yang diberi naungan di Kang Ajis tadi, ada beberapa UKM, pasti dia punya rumah produksi. Pasti dia punya karyawan. Ternyata ya kita nggak mau lah terjadi sesuatu amit-amit lah. Tiba-tiba tanpa disengaja, apalagi yang ada proses masak di sana, nggak sengaja ada terpercik api, akhirnya jadi kebakaran. Nah, kebayang bukannya untung malah jadi buntung. Ya, next. Literasi sendiri di sini, tadi literasi di sendiri sebenarnya menyampaikan memberikan pemahaman kepada teman-teman semua, kepada masyarakat bahwa apa aja sih beragam macam produk dan layanan lembaga keuangan yang bisa disesuaikan oleh kebutuhan. Gitu. Nah, terkait dengan literasi itu, next kita ke resiko. Nah, tadi saya sampaikan resiko kita dalam perjalanan, apalagi membangun usaha pasti ada resikonya. Kalau resikonya itu selalu yang tidak pasti. Nah, kemungkinan terjadi sesuatu hal yang tidak menguntungkan. Pasti hasilnya negatif kalau ada resiko. Ya, even tadi contohnya adalah kebakaran atau kendaraannya yang menjadi alat angkut itu kecelakaan, atau bahkan karyawannya, Bapak Ibu semua punya karyawan, ternyata terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, mungkin ketabrak motor itu. Nah, di sini asuransi adalah memberikan jaminan atas asal resiko-resiko tersebut. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pasti sudah savingnya, misalkan gini, sudah saving nanti buat jaga-jaga, ternyata kerugiannya jauh lebih besar dari yang dijaga-jaga, pasti hasilnya akan gerus tabungan, apa bahkan mungkin bisa malah buntung, bisa bangkrut usahanya. Nah, disinilah kita Asuransi Jasindo menawarkan untuk terkait dengan pengolahan resiko. Nah, resiko itu apa aja sih? Ketidakpastian kerugian, sesuatu yang tidak dapat, kecenderungan membawa hasil yang berbeda dengan hasil yang diduga sebelumnya. Sudah mengharapkan untung banyak, tiba-tiba terjadi kerugian, pasti akan nyesek. Nah, makanya di sini kita mencoba untuk meminimalisir resiko tersebut. Nah, pengolahan resiko tuh bisa bermacam-macam, bisa dihindari. Misalkan resiko saya misalkan mau lewat
tadi pengangkutannya Kang Ajis lewat kargo pesawat ya Kang ya. Karena resiko kalau lewat laut lebih bahaya, nah itu bisa dihindari. Atau bisa diterima, ya udah saya kalau ada resiko ya legowo nerimanya, atau bisa dikurangin dengan beberapa mitigasi resiko. Nah, yang paling sebenarnya untuk yang paling pas untuk Bapak Ibu semua adalah itu memindahkan. Jadi resiko itu tidak harus dihindari, tidak itu menerima atau mengurangi, tapi ternyata bisa dipindahkan. Nah, dipindahkannya itu kemana? Ke perusahaan asuransi, gitu. Jadi kalau misalkan terkait dengan resiko, wah saya pasti ada resiko nih, takutnya nanti rumah produksi saya kebakaran. Kalau ada kebakaran terjadi amit-amit gitu, wah berarti ditanggung oleh perusahaan asuransi. Itulah yang dinamakan memindahkan resiko ke perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Next. Nah, asuransi mungkin bagi masyarakat umum taunya hanya asuransi jiwa ya, makanya karena kan penetrasinya asuransi jiwa termasuk agen-agennya juga luar biasa ya. Jadi pasti pemahaman asuransi apa sih? Pasti saya asuransi untuk ada meninggal aja. Ternyata sebagai asuransi yaitu sebagai transfer resiko dari penanggung ke penanggung, yaitu kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Ada dua jenis asuransi di Indonesia ini, yaitu asuransi umum atau kita bisa sebutnya asuransi general dan juga asuransi jiwa. Apa sih asuransi umum? Asuransi yang memberikan pertanggungan resiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau tadi dimaksud dengan resiko. Nah, sedangkan asuransi jiwa hanya mengcover jiwa manusia atau meninggal dunia. Jadi yang kita bahas di sini, akan kita kuliti di sini adalah asuransi umum atau general insurance. Nah, next. Nah, asuransi umum itu beragam macam produknya. Nah, yang pasti familiar di Bapak Ibu yaitu asuransi kendaraan, asuransi kebakaran. Tadi kalau terkait dengan ekspor, impor, pastinya di sana pun pasti akan ngurus tuh asuransi kargonya, asuransi pengangkutan, asuransi perjalanannya. Karena kita nggak mau kan udah ekspor tiba-tiba kenapa-napa di jalan. Ya, kita banyaklah terjadi peti kemasnya nyebur ke laut, terus kapalnya yang kecelakaan, gelam kapal, nah itu yang dikurangi, resiko tersebut dikurangi. Produk asuransi contohnya adalah asuransi kebakaran. Bapak Ibu semua pasti ada tinggal, toko, atau apalagi yang Mbak Rima udah produksinya luar biasa, pasti udah set tempat sendiri untuk rumah produksi kan. Nah, jangan sampai rumah produksinya itu nggak diasuransikan, Pak, karena apalagi terkait dengan aktivitas masak-memasak, ada api di sana, ada gas di sana. Itu yang bahaya sekali kalau sampai terjadi kerugian. Nah, kalau di asuransi kebakaran ini memang polisnya itu sudah diatur oleh OJK, yaitu polis standar asuransi kebakaran Indonesia. Apa sih yang dijamin? Yaitu Flexas. Wah, tadi kalau Mbak Rima bilangnya Texas, kalau ngirimnya sampai Texas, ini bukan Texas ya Mbak, ini Flexas. Apa sih Flexas? Yaitu fire, kebakaran, pastinya api. Lightning, sambaran petir. Ternyata kalau kita rumahnya disambar petir tuh bisa dijamin loh, apalagi sekarang musim hujan. Dan kemarin mungkin ada yang lihat berita di Bengkulu ini, wah hujan seharian akhirnya sampai banjir. Nah itu yang tidak diduga-duga, yang itu explosion, ledakan. Nah nya tadi Flexas, explosion, ledakan, sering kita lihat rumah makan meledak gara-gara gasnya, gitu kan, gara-gara ada gas atau ada api yang akhirnya menyebabkan peledakan. Ya terus apa nih? Flexas ya, aircraft. Wow, sampai ada aircraft segala loh jaminannya. Kejatuhan pesawat. Nah, itu apalagi kadang kita waduh kok kenapa dijamin ya kejatuhan pesawat? Ingat tragedi di Medan atau yang pesawat jatuh di tengah kota, bukan di laut ya, tengah kota. Nah, itu bahaya sekali. Makanya kita di sini dalam polis asuransi kendaraan polis asuransi Indonesia
itu menjamin aircraft. Karena beberapa rumah yang tidak disangka-sangka jalur pesawat bisa memungkinkan pesawat itu jatuh di tengah kota. Dan terakhir adalah smoke, asap. Wah, kenapa asap bisa juga? Asap itu misalkan di rumah sebelah kebakaran. Ternyata rumah kita rusak plafonnya atau rusak temboknya gara-gara hitam-hitam gara-gara asap sebelah. Nah, itu bisa dijamin juga. Nah, coba kalau nggak ada asuransi, biaya perbaikan itu semua bisa berapa? Saya punya pengalaman, apalagi saya pernah di Lubuk Linggau, sekarang pernah di Magelang, dan sekarang di Bengkulu. Mungkin bisa ke Jawa Timur, nanti mampir ke Blitar, Pak. Doa mudah-mudahan abis ini cabangnya pindah ke Jawa Timur. Jadi bisa mampir ke Blitar. Jadi saya suka kuliner juga nih, Pak. Gitu, sesuai dengan posturnya. Nah, kalau misalkan untuk terkait dengan rate-nya berapa sih kalau asuransi itu? Iya Pak, kita kan modal sedikit. Terus untuk asuransi rate-nya seperti apa? Untuk asuransi biayanya berapa? Preminya berapa? Nah, ternyata premi asuransi itu sangat dikeluar perkiraan, yaitu sangat murah sekali nih hitungannya. Next. Nah, misalkan nilai rukonya atau nilai tempat usahanya 500 juta. Ya, misalkan. Nah, ternyata untuk rate asuransi untuk kebakaran semua sudah diatur. Ojek untuk yang rumah berapa, untuk tempat rumah makan berapa, untuk toko berapa, untuk kantor berapa, semua bisa diakses oleh Google. Mbah Google kita nyebutnya. Nah, tinggal gampang tuh kalau misalkan mau ngitung, rumah saya 500 juta, kalau saya mau masukin asuransi, berapa ya preminya? Search di Google, rate asuransi untuk rumah tinggal. Wah, pasti keluar tuh. Nah, ini kita kasih contoh untuk toko. Karena tadi disampaikan sama Pak Kang Ajis, di Hong Kong ada tokonya, tuh udah diasuransiin belum tuh ya. Takutnya nanti pas terjadi sesuatu, barang-barang UKM-nya, sayang banget kalau nggak ada asuransinya. Nah, rate OJK-nya itu hanya 1,52, bukan persen loh, per mil. Bayangin, bukan per 100, tapi per 1000. Sedangkan harga rumahnya 500 juta. Jadi kalau misalkan per tahun untuk harga asuransi ruko itu 500 juta dikali 1,52 per mil dengan biaya polis 20.000, hanya 780.000. Coba bayangin 500 juta, premi asuransinya 780.000, kalau terjadi kebakaran diganti 500 juta. Coba. Itu yang kadang teman-teman pelaku usaha mikro atau usaha UKM nggak kepikiran. Pikirannya adalah bagaimana cari modalnya, bagaimana cari sumber dayanya, bahan bakunya. Tapi lupa berpikir bahwa ada pengendalian resiko di setiap usaha. Next. Nah, kenapa saya mau bahas asuransi pengangkutan di sini? Karena bahasannya adalah temanya tentang ekspor. UKM bisa ekspor. Nah, penting banget kita bahas di sini terkait dengan asuransi pengangkutannya. Asuransi pengangkutan di sini adalah memberikan jaminan dan perlindungan finansial atas kerugian atau kerusakan kargo Anda selama perjalanan, mau itu dari darat, udara, ataupun laut. Seringkali kita melihat gitu beberapa kecelakaan kapal, terutama di luar negeri itu sampai peti kemasnya tuh kebuang ke laut. Nah, kebayang dong berarti kalau misalkan si pengusaha kapal itu nggak punya asuransinya, berapa kerugian yang harus dia jamin di situ. Apalagi kalau misalkan pelaku usaha yang mau ekspor, jangankan di situ pasti ada risiko di darat waktu perjalanannya, keluaran atau juga ada kendala. Jamin dari asuransi kargo itu yang dijamin akan akibat tabrakan, terbalik, keluar rel, tabrakan kapal, bongkar muat, lagi bongkar muat di pelabuhan, tiba-tiba tuh peti kemas jatuh dan barang semuanya rusak, itu bisa dijamin seperti itu. Bahkan tadi yang Pak Kang Ajis bilang, ada 20 juta ayam katanya itu. Karena saya itu sempat ngobrol di luar di room sebelah tadi. Kalau dikirim ke Jakarta jatuhnya livestock itu. Livestock ternyata makhluk hidup pun tidak hanya sekedar
sekedar barang yang bisa diasuransikan. Makhluk hidup pun mau ngirim sapi dari Madura sampai ke Jakarta, itu ada asuransinya semua. Takutnya sapinya lompat atau kecelakaan di jalan ayamnya mati, itu semua bisa diasuransikan. Nah, saya punya sedikit dengan asuransi pengangkutan ini, ada cerita di balik ini. Dulunya awal mula asuransi pengangkutan itu dimulai dari kedai kopi loh. Dari kedai kopi. Nah, dari dulu pedagang-pedagang Eropa itu paling hobi ngopi. Jadi kenapa bisa terbentuk di asuransi? Ternyata pas lagi dia ngopi, ada temannya murung. Duh, kapal saya tenggelam, karam, barang-barangnya hilang semua. Nah, dari pembicaraan itu di kedai kopi, akhirnya mereka bikin suatu komunitas atau sekedar apa istilahnya arisan lah. Jadi mereka arisan untuk menjagai komunitasnya, bahwa kalau dalam komunitas ini ada kapal yang tenggelam atau barang yang rusak, diambil kerugiannya dari uang arisan itu. Mulanya dari situ akhirnya berkembanglah menjadi asuransi. Asuransi yang disebut dengan asuransi marine cargo. Nah, next. Nah, tadi saya sampaikan apa aja sih manfaat asuransi, yang pasti adalah peace of mind, memberikan ketenangan. Jadi Bapak Ibu UKM jalanin usaha, pikirnya untung aja, udah, gak usah mikir rugi, mikirnya untung aja. Urusan resiko biar asuransi yang mikirin gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa, nah, kejadian waktu di Pasar Klewer dan Pasar Beringharjo, Pasar Klewer ya kalau nggak salah, Solo, yang kebakaran hebat itu, yang satu sembayangin semua pelaku UKM di Pasar Klewer, kalau dia nggak pakai asuransi hilang semua tuh batik-batik, makanan. Ketika ada yang sudah mempunyai asuransi, aman, karena di asuransi sendiri juga bisa menjamin stoknya, tidak hanya bangunannya. Misalkan dia di pasar ada stoknya 200 juta, stok batik 200 juta atau stok barang 200 juta. Termasuk bangunan dan stoknya bisa di cover. Makanya jadi bisa memberikan ketenangan atau peace of mind. Yang kedua, memberikan kepastian atas ketidakpastian. Nah, jadi saya sampaikan tadi, berarti mikirnya adalah untung aja. Kalau ruginya kan nggak pasti itu. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa, biar asuransi yang jamin. Yang ketiga, yang pastinya adalah meningkatkan kegiatan usaha untuk teman-teman semua pelaku UKM Indonesia. Jadi sekian dari saya. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab, apalagi kalau misalkan terkait dengan gimana sih cara mengelola risiko yang baik. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mbak Dovir. Alhamdulillah nih banyak sekali nih wawasan kita bertambah pada hari ini ya, baik dari potensi ekspor, kemudian jejaringnya, kemudian juga cara kita melakukan pemindahan atau pengalihan risiko ya. Nah, ini sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan nih yang sudah masuk dari tadi, yang sudah antri ya. Ini tampaknya tidak bisa dibacakan satu-satu, tapi temanya sebetulnya mirip-mirip betul. Ini ada satu nih yang persis betul dengan ceritanya Mbak Rima tadi nih di awal ya. Saya bacakan dulu nih yang satu nih. Halo, saya Citra, owner ragams.id, usaha aksesoris handmade. Awalnya saya tidak terpikir untuk ekspor. Hanya saja beberapa kali ada calon pembeli dari Malaysia, tapi karena saya nggak tahu cara mengirim, pembayarannya bagaimana, pengirimannya pakai apa, dengan terpaksa saya tolak. Baru-baru ini ada lagi calon pembeli dari Malaysia, tapi saya tolak karena nggak tahu sama sekali cara memulai untuk mengirimkan barang dari keluar Indonesia seperti apa. Apakah dikenakan pajak? Bagaimana ya cara mengirimkan produk misalnya ke Malaysia dan cara pembayarannya bagaimana? Terima kasih. Nah, ini saya jadinya ingat ceritanya Mbak Rima tadi nih, ya. Bedanya kalau Mbak Rima iyain aja, ya, langsung ditangkap peluangnya, ya. Dan sesudah itu langsung memproduksi, belajar sambil mengembangkan usaha gitu. Nah, sementara teman kita masih ragu-ragu nih, jadi masih tolak. Tapi begitu ada kesempatan kedua, ragu-ragu untuk menolak, bahkan akhirnya tampaknya ingin mengetahui bagaimana nih cara untuk mengekspor yang benar, tahap-tahapnya apa saja.
Nah, maaf. Selain itu, ya, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya. Nah, misalnya, ya, ada yang bertanya bagaimana cara bagaimana alur ekspor untuk UKM. Nah, itulah kira-kira ininya nih, poinnya. Bagaimana alur ekspor untuk UKM? Mohon dijelaskan secara runut. Tes apa saja yang harus dilewati? Ini sayangnya tidak menceritakan produknya apa, tapi tampaknya mungkin makanan ya, karena tadi minta tesnya tes apa saja. Nah, terus kemudian ada juga untuk bagaimana caranya bisa ekspor. Wah, banyak nih yang pertanyaannya sangat ini nih, sangat umum seperti ini. Bagaimana caranya bisa ekspor? Ada wadah atau marketplace-nya kah? Ya. Nah, terus kemudian ada juga ya, ini produknya handmade cairan pembersih rumah tangga. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan produsen atau distributor? Nah, terus kemudian, nah ini ya, ini dari Batam, Kepulauan Riau, Mas Fajar, ya, produknya makanan ringan. Apakah ada grup WA untuk bimbingan bagi UKM pemula? Karena saya ingin belajar dan butuh bimbingan untuk menambah wawasan saya dalam berbisnis. Nah, terus kemudian, nah ini pertanyaannya juga mirip betul nih ya. Teman kita Mbak Winarti dari Banyuwangi, oh ini dekat nih ya sama tempatnya Kang Aziz. Usahanya keripik dan dodol naga. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar bisa ikut ekspor? Minimal berapa bulan masa kadaluarsanya? Ya. Nah, mungkin itu dulu. Oh, satu lagi nih. Soalnya mirip sekali nih. Bagaimana alur ekspor untuk alur ekspor produk untuk ekspor? Produk dari Mbak Agni mungkin ya, Mbak Agni Ciptadi. Ini membuat sirup belimbing wuluh di Tangerang. Nah, itu dulu mungkin ya. Saya persilahkan Mbak Rima untuk menjawab secara umum ya. Dan apabila ada yang spesifik seperti misalnya apakah sirup belimbing itu membutuhkan spesifikasi sendiri atau tadi yang dodol naga, bisa dijawab secara khusus. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Hilda. Saya coba jawab tadi yang pertama yang masih di saya catatan saya, yang dari Ragams ID, itu ada order dari Malaysia tapi ditolak karena terkait bingung untuk pembayarannya ya. Kalau menurut saya beberapa kali untuk Malaysia dan Singapura itu ada pembelian eceran. Kebetulan memang karena orang Indonesia yang ada di sana, jadi mostly mereka masih memiliki rekening bank di Indonesia. Kalau untuk pengirimannya pakai pos gampang sekali, Mbak. Pakai pos Indonesia itu nanti dia pakai yang EMS. Itu kalau untuk ke Singapura per kilonya itu 400.000. Itu cepat, 3 hari sampai. Itu bisa. Sebenarnya tangkap aja dulu. Kalau untuk pembayaran dari Malaysia, kalau saya nggak salah ingat, itu MyBank atau bank apa ya, itu kan punya Malaysia sama Indonesia, itu bisa transfer dari rekening sana ke rekening sini. Mengenai teknisnya bagaimana bisa tanyain ke banknya langsung. Jadi kalau untuk pembayaran selama masih di Asia kayaknya nggak begitu rumit ya, tinggal ditanyain aja banknya. Kalau misalnya kalau dari Hong Kong pembayaran bisa melalui HSBC, kalau dari Malaysia tadi MyBank, kalau Singapura tuh kalau nggak salah apa ya, CIMB kalau nggak salah. Itu bisa Mbak dikontak aja pembelinya lagi. Jadi untuk menambah portfolio, dikirim dulu yang pertama ordernya apa, tapi diperhitungkan kembali biaya HPP-nya. Kalau untuk pos itu adalah yang paling cepat. Kemudian untuk alur ekspor UKM, saya pikir ini dari Kang Aziz yang lebih berpengalaman ya, karena kalau dari saya sendiri kan semua yang ngurus itu dari buyer. Kita hanya terima, justru waktu itu relatif jual mahal. Saya punya produk, buyer udah suka, saya punya produk oke, yuk kita tektokan, saya maunya begini, dia maunya begitu, deal, tapi saya tetap bertahan dengan idealisme saya hanya mau memproduksi saja dengan bertahan dengan kualitas yang bagus, dari buyer persiapkan semua dokumennya, jadi semua payment tinggal ke saya siapkan, berangkat. Kalau untuk produk lain yang ingin ekspor, balik lagi menurut saya pribadi, cobalah
packaging yang bagus. Tapi memang tidak selamanya packaging yang bagus itu juga menjadi diterima di sana. Contoh tadi produk-produk yang Kang Aziz kirim, justru semakin vintage, semakin jadul, ya memang itulah yang dikangenin sama pasar di sana. Karena pasar di sana kan yang mau dijual itu segmentasinya orang-orang Indonesia yang bekerja di sana. Kalau untuk produk-produk lain nih, yang mau menjelang dikirim, tentukan dulu pasarnya siapa, yang mau beli siapa. Kalau memang mau masuk ke pasar Asia, memang harus ke packaging yang sesuai dengan aturan negara tujuan. Dari mulai bahan material untuk packagingnya sesuai dengan nggak boleh beracun ya, misalnya plastiknya plastik PPE, tidak boleh plastik PVC, kemudian cara penyegelan yang harus rapat, jangan sampai tembus karena bakteri juga tidak masuk. Jadi nomor satu itu adalah tentukan dulu mau dijual ke segmentasi yang mana. Kalau hanya untuk judulnya ekspor, balik lagi kita ke kita dulu. Bukannya kita ngecilin, bukannya saya pribadi mengecilkan ekspor. Yuk kita gedein dulu pasar Indonesia dulu. Kalau memang tujuannya untuk mengenai kuantiti ya. Ketika kita di pasar Indonesia dua kuat, karena biar bagaimanapun namanya makanan Indonesia, pasti yang suka adalah orang Indonesia. Sedangkan orang Indonesia sendiri itu jumlahnya udah sekarang berapa ya? Kalau dengar lagunya Oma 237 juta kali ya. Nah itu digarap dulu. Insya Allah itu oke. Dibandingkan kita dengan harus ekspor, kita belum tahu mau dikirim ke siapa, segmentasinya siapa. Itu ada beberapa beban biaya yang harus kita hitung yang sebenarnya tidak terlalu banyak dibandingkan orang yang penyuka di sini. Begitu Mbak Ida. Kang Aziz monggo ditambahin alur ekspornya, dibantu nih teman-teman yang nanya. Iya, langsung Kang Aziz, karena tadi juga ada yang bertanya, ada pelatihannya enggak, gimana, ada yang memfasilitasi tidak gitu. Ayo Kang, tunjukkan. Ya, yang memberikan fasilitasi pelatihan kan Ibu Hilda. Kalau yang pelatihan, pelatihan konseling dan sebagainya, Bu Hilda dari UKM Indonesia. Saya bantu Bu. Pak Dovir dulu tadi Pak Bu. Pak Dovir, monggo kalau berkenan ke Blitar, ke Bengkulu belum sempurna. Kalau belum ke makamnya Bung Karno yang ada di Blitar. Jadi ya Pak Hatta, apa namanya, Bengkulu, ada Pak Soekarno itu belum sah menjadi warga Indonesia kalau belum berziarah ke makamnya Bung Karno. Dari rumah saya cuma nggak lebih 7 kilo Pak Dovir, monggo. Gitu. Jadi sekedar informasi, sekedar informasi saja. Yang produk-produk kita yang paling banyak itu saya kira masuk untuk Jasindo. Cabai terbesar Kramat Jati itu dari Blitar Pak, cabai ya. Jadi Mbak Rima, cabai terbaik bukan hanya cabai terbaik, karena dari segi warna, dari segi bau, dari segi rasa, sambalnya Roy tadi, Roy Judes, saya yakin kalau Roy Martin. Apa namanya tadi? Ikan roa. Kalau Roy Martin. Sorry, saya orang Blitar. Saya Roa Judes itu kalau pakai sambalnya dikombin dengan Blitar, itu saya yakin harganya pasti cabenya juga lebih murah, rasanya juga lebih mantep. Beberapa musim memang saya pakainya cabai Blitar Pak yang rawit merah. Nah, iya kan? Gelang, antara dua itu. Iya kan? Pokoknya sambal terbaik itu misalnya teman-teman di Blitar, Mbak Rima, ini sebenarnya pasarnya bisa kita kombinasikan, kita sinergikan. Mbak Rima dengan sambal roanya di Blitar ini yang terkenal namanya sambal blendi. Dari blendi itu gudeg tapi pedas. Okay. Tahannya juga lama. Ini kebetulan barusan mesin simmer dari saya ini. Saya usahanya toko mesin, Bu. Jadi biarpun ekspor ke Hongkong, ke Makau, kemana-mana, teman-teman saya sendiri yang nggak ikut ekspor. Itu teman-teman semua. Saya sendiri adalah mendampingi teman-teman pada kawan-kawan pada
packaging, mungkin pada alat-alat produksi itu kebetulan saya sendiri. Tapi saya tidak promosi di sini Bu Hilda, yang jelas saya jualannya jual mesin usaha. Gitu. Jadi nanti teman-teman bila mau konsultasi silahkan nanti bisa hubungi saya. Misalnya ada pertanyaan atau ada apa silahkan saya terbuka. Asalkan di WA aja saya bales lah, meskipun kadang-kadang ya Pak saya bales, pasti saya bales itu. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang nggak rumit-rumit saya akan jawab, saya bantu berdasarkan pengalaman. Kalau saya nggak bisa, saya tanya teman-teman saya yang ahli-ahli dalam bidang yang lain. Karena persoalan UKM itu tidak sekedar UKM sendiri yang menyelesaikan, politisi juga wajib. Karena politisi itu yang bikin pasal BPOM jadi susah untuk dimiliki, HCCP susah untuk dimiliki UKM, produk susu, produk apa namanya, produk coklat itu UKM susah itu. Apalagi ya itu susah untuk mendapatkan izin-izin itu. Wilda kita harus berjuang ini untuk memperjuangkan apa namanya, mestinya kan produk kita itu UKM apa bedanya dengan yang besar, toh juga sudah laku juga, kenapa enggak ya protek sih, tapi jangan terlaluan lah. Jadi yang kecil kasih kesempatan untuk menjadi besar. Jadi penjual bakso izinnya harus begini, wah panjang sekali. Yang penting jualan lancar, kemudian izinnya nggak terlalu sulit, itu yang kita butuh. Izin-izin yang bukan PRT ya, kalau PRT di izin-izin itu sudah mudah lah. Jadi kalau frozen food setahu saya memang susahnya setengah mati. Jadi ada kayak ini politik yang sudah bicara, jadi harus kita perjuangkan. Makanya saya bikin acara di Blitar itu ada BPR UKM Bu Rima, belajar dan berbagi. BPR itu BPR UKM belajar dan berbagi, itu tiap Selasa malam Rabu itu online, semua bisa ikut. Itu saling curhat, mereka saling curhat untuk jadi apa? Ya kayak gini kan saling curhat, saling bagi pengalaman. Oh gitu artinya bisa. Jadi ada yang nanya nomor telepon saya juga ini Mbak Rima. Iya nih. Kali ini Pak, saya tadi mau potong juga nih Pak. Pak Aziz, Kang Aziz, Mbak Rima pada tanya nomor telepon nih kalau misalnya izin. Monggo, silakan di WA-nya tadi. Saya minta nomornya Bu Rima dulu, Bilda. Minta nomor teleponnya Bu Rima dulu. Ya. Saya mau ngirim cabai. Kang Ajis ada yang tanya nih, kalau misalnya mau ekspor biasanya harus minimal berapa lama? Jadi pengirim kalau yang makanan beku itu bisa tahan 3 hari. Artinya kemasannya pakai styrofoam box. Kalau yang mentah itu makanya silornya harus bagus ya, silornya harus bagus. Silor bagus itu sebenarnya nggak mahal. Saya kebetulan juga sama teman-teman merancang sealer yang murah meriah dengan yang sederhana sekali, itu di bawah 500.000 bisa. Jadi nggak usah beli yang mahal-mahal dan awet itu mau saya patenkan dulu, tapi Bu nanti belum saya buka dulu. Jadi nanti mereknya ukmindonesia.id nanti. Terus nomor telepon saya dulu ya, 0811-361-536. Cuma satu itu aja. 0811-361-536. Itu aja. Oh, enak toh. Jadi monggo silakan kalau mau datang ke Blitar Pak Dovir, saya tunggu. Ini ikan koi ya, ikan koi lagi booming, naik 150-200%. Itu pengiriman ke Jakarta melalui kereta, melalui bis, itu pasti dari dari Blitar, itu besar. Jangkrik nggak usah nggak usah diasuransikan lah. Ulet dongkong nggak usah. Ayam jago itu besar sekali, karena setiap hari berangkat. Saya kira harga koi itu 1 sampai 2 juta, 3 juta loh Pak. Itu masuk asuransi, itu belum ada yang masuk di seluruh Indonesia, belum ada yang masuk. Potensi banget. Kang Aziz, potensi sekali itu. Ya, saya jadi perwakilan lah Pak nanti. Terus kemudian daya Bu, tadi pertanyaan Bu Hilda, teman-teman tadi, pengirimannya asalkan bisa bertahan 6 bulan Bu, sebisa mungkin 6 bulan ya. 6 bulan itu pasti aman, kecuali makanan-makanan frozen.
Kalau makanan frozen nanti saya tunjukin teman-teman yang jualan-jualan ke mana, ke luar negeri dengan pesawat kargo cukup murah. Tadi saya kaget juga biayanya sampai per kilo Mbak Rima 400.000. Kita ke Hong Kong itu cuma maksimal 32 HKD, berarti sekitar 50.000 ya per kilo. Iya, kalau yang Per tadi itu kilo. kirim biasa Pak, pakai pos. Nggak pakai pos. Kalau Nah. tadi mau coba trial, beda hal dengan ekspor, enggak. hitungannya kan kargo. Kalau mau trial, kirimkan lewat kargo kita aja nanti. Oh, Bu, silakan Bu Ragam, silakan tuh. Udah difasilitasi Pak Ajis. Nah, ini Bersinergi semua. Nanti saya tunjukin Jakarta mana alamatnya, mana biar Ibu nggak usah bayar pos, nggak perlu. Sana yang bayar. Jadi pembeli yang bayar. Ya toh nanti saya Jakarta saya cari biar sambal rimanya sambal roa judesnya itu bisa tembus sana. Saya doakan laris. Amin. Ada Royal TV untuk UKM Indonesia loh Bu nanti. Oh, siap. Jadi Bu Hilda itu cuma ini sebenarnya peluang besar itu bagi UKM kerupuk udang. Kerupuk udang itu juga minta kerupuk udang banyak ya, Pak. Kerupuk udang itu masih perusahaan besar sekarang ini. Yang kalau mau masuk kerupuk udang itu harganya bisa tinggi, satu, yang kedua awet, yang ketiga homemade banget. Kayak Ibu Rima kalau bikin kerupuk udang pasti enak lah. Bikin sambal aja langsung coba mantap langsung laku ke Amerika gimana. Itu terlalu pedas atau pedas biasa Bu? Enggak, pedasnya gimana? Pedas. Judesnya itu kan juara pedas. Oh, juara pedas. Terus baunya gimana? Smoke ice, smoke fish, karena kan ikan raw. Oh, di dekatnya Bu Rima ada nggak itu? Oh, penampilannya keren, catching ya. Tapi cuma gambar ya ini ya? Cuma gambar Bu ya? Iya, gambar. Kalau makan saya jadi mukbang di sini, Pak. Oh. Benar Mas Mbak Rima, ada kirim ke Jombang tampaknya. Siap, tak kirim ke Blitar, terama yang bikin tak kirim sekalian. Blitar ke Jombang. Iya Bu, jadi oke Bu Hilda, jadi daya tahannya yang lama lebih baik gitu aja. Nanti penawarannya, harganya, kapasitas produksinya, kasih nomor teleponnya. Jadi dalam setiap packaging itu kayak begini, bisa contoh-contoh tadi ya, misalnya ini kerupuk krecek singkong gitu ya. Ini dikasih begini nih. Ini sampel. Nama produk, nama produsen, produksi per hari, harga per kilo, alamat sama nomor telepon produsen. Itu aja. Siap, teman-teman ya. Jangan abaikan nih peluang ini nih ya. Langsung kirim aja ke Kang Aziz, nanti Kang Aziz yang akan mengirimkan ke Hong Kong untuk diketahui apakah ada peluang atau tidak nih ya. Mudah-mudahan. Nah, amin ya. Ekspor. Nah, ini pertanyaan kita mengenai asuransi banyak sekali nih, Pak Dovir. Nih, selamat siang, saya Sri, baru merintis usaha rumahan. Mau tanya asuransi apa saja yang harus saya punyai terlebih dahulu. Apakah mahal asuransinya? Terima kasih. Terus ada juga tadi yang menanyakan mengenai asuransi kargo. Mana ya? Karena sudah memiliki peluang ekspor. Terus ada juga kalau asuransi pengangkutan itu belinya bisa diekspedisi atau harus ke asuransi. Nah, pertanyaannya seperti itu. Pak, silakan. Siap Bu Hilda, terima kasih. Terkait dengan tadi Mbak yang baru memulai usaha, asuransi apa aja sih harus dipunya ketika kita mau memulai usaha? Yang pertama pastinya asuransi rumah tinggal, kebakaran rumah tinggal. Karena gimana pun juga untuk usaha UKM rata-rata pengerjaannya adalah di rumah. Belum punya istilahnya tempat untuk usahanya, jadi semuanya di rumah. Yang pertama pastinya itu asuransi kebakaran. Nah, kalau harganya berapa? Pasti murah karena tadi kalau nggak salah itu toko ya 1,5 per mil. Kalau rumah tinggal tuh hanya 0,328 per mil. Bayangin kalau cuma 1 miliar, misalkan rumah 1 miliar, preminya setahun cuma 328 juta.
328.000, sorry. 328.000 premi 1 Dibagi miliar. 12, Pak, supaya jadi bulanan. Cuma berapa per bulan? 25.000 ya per bulan. Bayangin aja coba, karena kan terkait rumah berarti kalau rumah 500 juta, berarti setengahnya hanya 150.000. Bayangin itu di covernya selama setahun. Jadi memang kita di OJK ini seretnya sudah diatur semua oleh OJK, red asuransi. Jadi rumah tinggal berapa, rumah makan berapa, kantor berapa, toko berapa, itu semua sudah ada, bisa dicek di Mbah Google istilahnya. Jadi saya punya rumah 200 juta, rate-nya berapa ya? Tadi yang saya sampaikan 0,328 bukan persen loh, per mil, per 1.000, bayangin murahnya. Jadi istilahnya untuk memulai usaha pastinya adalah asuransi kebakaran. Nah, kalau terkait dengan ada transportasi, baik itu kendaraan, baik itu mobil atau motor, itu juga bisa diasuransikan. Nah, contohnya kalau misalkan mobilnya kadang supirnya ngantuk, akhirnya masuk ke parit. Kalau bayangin kalau nggak ada asuransi, kerugian ditanggung sendiri. Atau mungkin ditanggung ke supirnya. Kasihan dong pastinya kita membebani driver kita dengan kerugian-kerugian itu. Nah, itulah mitigasi resikonya adanya asuransi kendaraan. Seperti itu. Nah, satu lagi kalau misalkan sudah punya karyawan, asuransi kecelakaan diri untuk karyawannya atau asuransi kesehatan untuk karyawannya, seperti itu. Jadi kalau ketika memulai, yang pertama asuransi kebakaran. Kalau udah meningkat ada kendaraan, asuransi kendaraan. Kalau bahkan punya karyawan, asuransi kesehatan atau kecelakaan diri untuk karyawannya. Nah, pertanyaan kedua tadi terkait dengan kalau ada asuransi kargo belinya di mana? Jasindo punya 78 kantor cabang dan kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dodol bisa nggak kita ekspor ke luar negeri? Dodol. Bisa dijawab. Dodol Aceh. Ya, nanti Ibu ya dijawab oleh Pak Kang Ajis. Jawab sama Kang Ajis dan Mbak Rima nih kayaknya makarnya. Kalau saya lagi jelasin asuransi nggak paham nih. Kirain dodolnya mau diasuransikan. Dodolnya bisa Bu diasuransikan. Nah, tadi balik lagi terkait dengan asuransi kargo, belinya di ekspedisi atau di asuransinya. Di ekspedisinya bisa, di asuransinya. Tapi ekspedisinya pasti bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Nggak ekspedisinya berdiri sendiri menjamin, itu nggak mungkin gitu. Pasti dia sudah gandeng perusahaan asuransi. Kayak misalnya kita mau beli di toko online, pasti kan ada pilihannya tuh. Ada tambahan asuransi sekian. Nah, itu kalau terjadi kenapa-napa di jalan atau barangnya tidak sampai, itu bisa mendapatkan penggantian seperti itu. Jadi di ekspedisi, biasanya ekspedisi sudah bekerja sama dengan perusahaan asuransi, atau bapak ibunya sendiri datang ke asuransi atau call asuransi. Kita ada di jasindo.co.id. Nah, itu semua cabang, semua kantor perwakilan kita lengkap ada di situ. Jadi ibu ada dimanapun, bisa tinggal calling aja. Gitu. Assalamualaikum. Pak Mudofir, saya tertarik mengenai asuransi building tadi ya, gedung atau toko. Betul. Itu kita bayarnya per tahun kayak tadi contohnya cuman sekitar 780.000 ya. Itu per tahun. Sementara kan nilai aset tiap tahun kan berubah. Apa nanti tiap tahun berubah atau flat sampai berapa tahun seperti itu? Pastinya kita mengikuti harga pasar dan yang pasti harga pembangunan. Jadi nanti ada adjustment dari kita, misalkan toko, kan ibu misalkan toko saya 1 miliar, ternyata pas di-adjust berapa kali berapa, tinggi bangunan berapa, oh ternyata hanya 750 juta. Nah, berarti kita mengasuransikannya itu sekitar 750 juta. Prinsip asuransi kerugian atau asuransi umum itu tidak bisa memberikan keuntungan bagi nasabahnya. Dalam arti hal keuntungan itu, yaitu misalkan, saya punya rumah harganya harusnya 500 juta. Saya asuransiin 1 miliar.
Jadi kalau kebakaran saya dapatnya 1 miliar gitu. Nah itu nggak bisa. Pasti nanti ketika kita mendapatkan objek asuransi pasti ada adjustment-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan harga pasarnya di sini untuk membangun, biasanya kalau kita di asuransi kebakaran itu pengganti dalam bentuk membangun ulang. Jadi misalkan rumah ibu tadi Bu Erwina kebakaran. Nah nanti kontraktornya tuh ngitung RAB-nya. Untuk kebakarannya dapur aja, misalkan dapur kebakar habisnya 200 juta. Nah RAB dasarnya RAB itu yang kita rencana anggaran bangunan itu yang menjadi dasar kita penggantian asuransinya. Gitu. Jadi misalkan bangunannya 500 juta, yang kebakar hanya dapur, tapi diganti 500 juta. Nah, seperti itu. Tapi kita membangun ulang istilahnya. Bahkan seringkali saya ketemu nasabah yang tadinya bangunannya itu lantai 2-nya kayu. Gitu kan. Tiba-tiba kebakaran pengen dicor. Ya nggak bisa. Karena kita harus membangun seperti semula, yaitu pembangunannya juga harganya harga kayu. Jadi kalau misalkan tanggunglah saya mau ngecor, berarti ada penambahan dari nasabahnya. Seperti itu. Prinsipnya asuransi kerugian adalah memposisikan finansial nasabah sebelum terjadinya kerugian, bukan malah memberikan keuntungan. Nanti saya yang kena kalau memberikan keuntungan. Sama audit kantor nanti, wah tadinya kayu dicor ya, jadinya oke, ACC gitu. Waduh, saya langsung kena audit. Oke, nanti mungkin setelah ini saya minta kontak personnya Pak Mudofir ya. Nanti saya chat di kolom chat. Di kolom chat ya, nanti bisa lihat. Oke, ya, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Bu Arfia, saya yang menjawab. Semua produk sebetulnya bisa diekspor asal memenuhi ketentuan dan ada pasarnya ya pasti ya untuk Mbak Rima dan Kang Aziz. Boleh dicoba lewat Kang Aziz saja, nanti bisa kirim produk contoh dan nanti Kang Aziz akan mencoba mengirimkannya ke berbagai tempat untuk untuk dilihat potensi pasarnya di sana ya. Nah, untuk lebih menggairahkan kita hari ini nih, sudahlah kita mendapatkan teman banyak, sudahlah banyak tadi ternyata yang bisa berkolaborasi langsung ya. Maaf Pak, ini jaringan hilang-hilang ini. Iya, siap. Jaringan hilang-hilang. Ya, tidak apa-apa. Maklum nih kampung. Siap. Nah, di sini ya, sudah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita dapat teman, kita dapat jaringan, ada juga potensi kolaborasi ya. Nah, ternyata juga dari asuransi Jasindo ya, masih mau menambahkan kebahagiaan kita dengan memberikan kuis untuk yang bisa menebak paling cepat dan tentunya harus tepat. Ya, saya persilahkan. Pasti pada nyimak semua. Oke, baik. Terima kasih Bu Hilda. Wah, tadi Bapak Ibu luar biasa sekali ya penjelasan dari Mbak Rima, dari Kang Aziz, dari Pak Dovir juga. Dan sekarang Bapak Ibu kita tibanya masuk saat kuis. Silakan di kolom chat Bapak Ibu bisa ketikkan. Di situ sudah ditulis. Bapak Ibu bisa langsung masuk saja ke quizzes.com. Bisa melalui handphone ya Bapak Ibu ya. Ketik quizzes.com, kemudian Bapak Ibu bisa memakai nama asli. Tadi pasti Bapak Ibu sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Rima, dari Kang Aziz, dari Mas Dovir. Dan untuk total hadiahnya ada e-wallet dengan total Rp1 juta. Wow, besar sekali. Asik deh. Ya? Berarti pembicaranya nggak boleh ikutan ya? Kecuali pembicara ya Pak Dovir ya. Bu Hilda kecuali pembicara dan moderator Bu berarti. Nasib kita Pak Dovir. Ya, ini sudah ada beberapa yang masuk dengan total pesertanya masih banyak. Ini kami tunggu lagi untuk yang lain pada masuk. Silakan Bapak Ibu boleh menuliskan nama dan memasukkan nomor kodenya ada 550351. Iya, Bapak Ibu silakan masukkan lagi. Kita mau mencoba peruntungan sore hari ini. Yang jawabannya tepat dan jawabannya cepat, Bapak Ibu, 3 orang terbaik yang menjawab paling cepat akan mendapat total Rp1 juta. Iya, di sini ada 18 peserta. Kalau ketempung. Bapak Ibu yang lain boleh join. Ya, kami masih tunggu lagi. Di sini ada 20 peserta. Kami tunggu lagi. Bapak Ibu yang lain boleh join lagi.
boleh masuk quizzes.com, kemudian Bapak Ibu boleh masukkan kodenya 550351. Iya, di sini sudah ada 23 peserta, kami masih tunggu lagi. Ayo Bapak Ibu, tadi sudah mendengar penjelasan. Saya ya. Iya, kita mau coba peruntungan sore hari ini ya, Bapak Ibu ya. Kami tunggu 1 menit lagi untuk join kuis. Iya, di sini sudah ada 26 peserta. Ayo Bapak Ibu, bagaimana? Semua sudah? Sudahkah atau ada lagi yang mau join? Iya, saya hitung ya. Ini nampaknya 26 aja nih. Oh, linknya. Oke, baik linknya. Linknya ini ya, Ibu boleh ini. Linknya ada di quizzes.com, Bu Fajar. Quizzes.com, kemudian Ibu bisa memasukkan kodenya 550351. Iya, di sini sudah ada 28 peserta. Saya hitung dalam hitungan kelima ya. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan 5 detik lagi. Iya, sudah 30 peserta. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, iya masih bertambah lagi. Iya, 1,5 dan 1. Boleh kita semua memulai. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Tadi pertanyaannya sudah dijelaskan oleh Mbak Rima, sudah dijelaskan oleh Kang Afif, sudah dijelaskan oleh Pak Yofir. Pertanyaan tadi yang dari Bu Rima adalah di kolom komentar ya, nanti panitia akan follow up lebih lanjut untuk Bapak Ibu mendapatkan e-wallet. Terima kasih Bapak Ibu, kembali kepada Bu Hilda, silahkan Ibu. Terima kasih, selamat untuk pemenangnya ya. Wah, Pak Dovir, jangan kecewa Pak. Murung saya Bu, boleh sama Mbak Winanya. Oke, ya Alhamdulillah hari ini telah kita lewati dengan baik. Mudah-mudahan apa yang telah tersampaikan pada acara ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan semua keinginan kita dalam mengembangkan usaha dipermudah oleh alam semesta dan tentunya oleh Allah yang Maha Esa. Nah, saya juga ingin menyampaikan, tadi saya tertarik dengan perkataannya Mbak Rima bahwa sebelum ekspor kita juga mungkin perlu juga gitu ya, lebih memikirkan kalau misalnya produk kita juga bisa dijual dengan jumlah yang sangat besar di Indonesia ya.
karena jumlah penduduk kita ya dengan referensi BPS bukan lagu itu jumlahnya adalah 268 poin sekian juta. Jadi besar sekali nih potensi kita karena Indonesia memang selalu berada ya pada urutan ya 3 negara atau 5 negara di dunia ini yang jumlah penduduknya paling banyak. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan tentunya kita berharap bisa berkembang bersama dan semua apa yang kita cita-citakan bisa terkabul pastinya, dan untuk bisa meraih semua apa yang kita inginkan tentunya kita harus membuka wawasan kita lebih banyak lagi dan kita akan terus rajin ya untuk bisa meningkatkan kapasitas usaha dan tentunya kapasitas diri kita. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada acara-acara keren berikutnya karena 2 minggu lagi ya acara yang sama akan kami selenggarakan dengan topik mengenai permodalan ya yang tentunya mungkin dibutuhkan oleh teman-teman semua. Jadi saksikan terus dan lihat terus IG kami ya karena acara-acara menarik dan program-program yang keren lainnya akan kami tayangkan pada IG dan tentunya ya pada website kami ukmindonesia.id. Terima kasih kepada Asuransi Jasindo yang sangat peduli pada UKM khususnya untuk bangkit di masa pandemi ini. Terima kasih Mbak Rima, terima kasih Kang Aziz yang telah berupaya sekuat tenaga untuk bisa teman-teman UKM kita tumbuh bareng. Dan tentunya terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu berusaha untuk meningkatkan ya perekonomian Indonesia melalui usaha kita. Saya Hilda Fahriza, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Bu Hilda, saya masih tunggu pemenang satu lagi ya Bu ya. Oh iya. Pak Syauki yang belum memberikan nomor handphone. Ayo Pak Sauki. Lumayan loh ini. Kalau nggak nanti buat Bu Hilda nih Bu. Oh jangan. Jadi malu. Ayo Pak Sauki. Ya. Silakan hubungi panitia melalui chat Pak.